Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum," dan sungguh kami pasti. Nah, seandainya Allah tidak mengucapkan dengan pasti, maka memang semuanya akan terjadi. Tapi di sini lebih lagi untuk memberitahukan kepada kita, kami pasti akan menguji kalian. Bisyai'in, tidak banyak, sedikit. Apa itu bentuk ujian? Minal khawf. Yang pertama, rasa ketakutan. Ujian. Datang suatu berita, ada ini, akan terjadi ini, akan terjadi itu, bala dan musibah. Perkiraan akan terjadi gempa, khawatir. Ada ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'. Rasa lapar. Itu pun ujian. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, begitu juga kekurangan jiwa, yaitu kematian. Wassamarat, dan buah-buahan. Nah, ini bentuk ujian di dunia. Al-khawf, yaitu rasa takut. Kemudian lagi di sana wal-ju', yaitu rasa lapar. Kemudian lagi di sana wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, dan jiwa. Wassamarat, dan buah-buahan. Ulama mengatakan yang dimaksud, sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan ujian al-khawf, yaitu rasa takut, yaitu adalah yang dimaksud dengan khawf di sini adalah takut kepada Allah. Diuji. Ketika dihadapkan dengan suatu maksiat, ujiannya di sana. Apakah engkau mempunyai rasa takut kepada Allah atau tidak? Ada pernah suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab ketika datang ke suatu gunung Sahara, ada orang yang mengembala kambing. Seorang yang mengembala kambing diuji oleh Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, ini kambing punya siapa? Bilang, punya bos saya. Terus tolong bawa kemari kambing yang udah banyak air susunya. Dibawakan. Kemudian setelah dibawakan, kata Sayyidina Umar, kita sembelih. Kenapa? Sembelih. Kita makan sama-sama. Nanti saya bayar. Kemudian jangan bilang ini punya bos saya. Bagaimana kalau bos saya nantinya menanya, bilang Sayyidina Umar, sudah kasih tahu dimakan serigala. Maka orang tersebut penggembala kambing itu mengatakan, ketika mendengar Sayyidina Umar menguji keimanannya, dia langsung mengatakan, Allah, kalau bos saya bertanya mana kambing kurang hitungannya, saya katakan diterkam oleh serigala. Sekarang pertanyaannya, Allah, di mana Allah? Artinya dia tidak tahu bahwa saya di hadapan yang adalah Amirul Mukminin Sayyidina Umar ingin menguji keimanan. Maka seorang penggembala kambing meskipun pekerjaannya biasa, tapi lihat keimanan, dia mengatakan, kalau begitu di mana Allah? Maksud kalau begitu di mana Allah? Bagaimana dengan Allah yang melihat pekerjaan kita, mengetahui apa yang kita lakukan? Mana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi Umar langsung beliau setelah itu bagaimana hati beliau ketika mendengar ucapan dari seorang penggembala kambing, Allah, mana rasa takut kita kepada Allah? Inilah yang dimaksud dengan takwa kepada Allah, yang setiap Jumat
dijadikan rukun min arkanil khutbah, salah satu rukun daripada rukun khutbah, wasiat takwa kepada Allah. Baik, rasa takut kepada Allah. Anda ada sebelah yang baik Allah. Anda menderita orang, baik Allah. Anda mengambil hak orang, baik Allah. Di mana? Apakah Allah tidak melihatmu? Apakah Allah tidak mengetahuimu? Apakah Allah tidak memperhatikanmu? Baik Allah. Mana rasa takutmu kepada Allah? Begitu. Kemudian wal-ju', apa yang dimaksud dengan ju'? Kata ulama tafsir mengatakan, sebagian ulama tafsir, wabil ju'i siyam Ramadan. Yang dimaksud dengan ujian dengan sedikit rasa lapar, yaitu adalah ketika kita dihadapkan dengan puasa di bulan suci Ramadan. Dan panjang umur bulan Ramadan. Dan puasanya cuma dari terbit fajar sampai terbenam matahari, selesai. Rasa lapar diuji dengan rasa lapar. Wa naqsin minal amwal, berkurangnya harta. Maksudnya apa? Kata ulama tafsir, az-zakat, mengeluarkan zakat. Kalau mengeluarkan zakat kadang-kadang ya Allah, dihitung tuh punya harta. Apabila sudah sampai nisab dan haulnya 1 tahun berduit, kemudian uangmu bertambah, sudah sampai nisabnya, keluarkan zakatnya. Kenapa harus ditunda? Zakat dikeluarkan tidaklah musnah harta investasi, baik yang di daratan ataupun yang di lautan, itu melainkan dikarenakan seseorang enggan untuk mengeluarkan zakat. Kemudian yang berikutnya wal anfus, kekurangan jiwa atau kematian maksudnya. Tapi ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan wa naqsin minal amwal wal anfus, berkurangnya jiwa, di sini maksudnya kata ulama tafsir al-amrad, penyakit. Diuji kita dengan berkurangnya, apalagi maaf yang udah usianya di atas 40, udah 50, di atas 50, kekuatan dan energi serta kesehatan sudah mulai menurun. Sudah mulai menurun. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Rabiul Awal tahun yang kemarin beda dengan tahun ini sudah mulai, ya, kesehatan menurun, energi sudah mulai menurun, nurul basar, cahaya penglihatan sudah mulai redup, pendengaran sudah mulai diambil sedikit demi sedikit, kekuatan sudah mulai, insyaallah. Begitulah. Tsumma radadnahu asfala safilin, dikembalikan lagi. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, dia akan mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, ghairu maqtu', tidak terputus. Coba perhatikan raut wajah kita di tahun yang kemarin dengan tahun yang sekarang. Beda. Tidak ada orang yang hidup semakin muda. Orang hidup semakin menua, sampai pada akhirnya selesailah cerita seseorang hidup di dunia dan dia akan kembali kepada Allah. Sunnaiqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, kemudian dia akan dikembalikan kepada kami. Mudah-mudahan kita husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimanapun kita menjaga kesehatan dengan ini, penyakit pasti ada. Ini dhaifnya, lemahnya Bani Adam, lemahnya manusia tidak bisa menolak penyakit yang datang menyerang. Walau bagaimanapun, suntik apapun tidak ada yang bisa mencegah
kesehatan iman, dia akan tetap terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dia datang ke tempat-tempat yang mulia dalam keadaan digotong, dalam keadaan dipapah, meskipun seperti itu. Al-Quran yang tidak pernah absen. Kenapa? Fisiknya boleh lemah, tapi imannya terus mendapatkan tambahan, terus mendapatkan kekuatan. Fisiknya boleh lemah, tapi imannya kuat. Sehingga tiap hari, tiap Jumat, walaupun sudah tua, tapi tiap Jumat masih surah Al-Kahf tidak pernah ketinggalan. Dapat cahaya lagi sampai Jumat yang akan datang, ditambah 3 hari. Apalagi di Jumat terakhir kita di bulan Safar, dan kita akan menyambut daripada bulan kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Persiapkan diri kita, persiapkan rumah kita, persiapkan hati kita, persiapkan jiwa kita, persiapkan segala-galanya apa yang kita miliki untuk menyambut daripada bulan kelahiran tersebut. Karena lahirnya Nabi Muhammad adalah lahirnya segala kemuliaan yang ada di alam dunia ini. La ilaha illallah. Mudah-mudahan panjang umur. Jumat terakhir, Jumat yang akan datang, Jumat pertama kita, Jumat yang akan datang, Jumat pertama kita di bulan Rabiul. Adapun hari ini Jumat terakhir kita di bulan Safar. Al-amrad والثمرات ونقص من الأموال والأنفس والثمرات, dan berkurangnya buah-buahan. Maksudnya kata ulama yaitu adalah al-aulad. Buah-buahan di sini bukan hanya di sana kebun kita, tanaman kita, tapi yang dimaksud dengan al-thamarat buah hati, belahan jiwa, yaitu kita orang punya anak berkurang di sini maksudnya yaitu dengan mereka, bisa jadi dengan mereka menjauh dari kita karena mereka sekolah, atau bisa jadi mereka karena sudah berkeluarga, atau bisa jadi makna yang lebih dari itu semua, yaitu mereka lebih dahulu meninggal dunia daripada kedua. Alhamdulillah, Allah mengatakan setelah itu wa basyiris sabirin. Ini semua bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal, berkurangnya harta, wal anfus, kematian sahabat, wafatnya famili, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai. Bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wa thamarat. Akan tetapi setelah itu wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang yang bisa bersabar. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran insyaallah. Jadi katanya doa Nabi kita Muhammad setiap mengajar, Allahumma inni as'aluka as-sabra 'inda al-qada wal fawza 'inda al-liqa wa manazil asy-syuhada wa 'aisha as-su'ada wan nasra 'ala al-a'da wa murafaqatal anbiya. Ada doa Nabi setiap salat, setiap sebelum melaksanakan salat subuh. Jadi yang dibaca sebelum makan tadi. Allahumma inni as'aluka as-sabra 'inda al-qada. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau kesabaran ketika menghadapi sebuah keputusan. Wal fawza 'inda al-liqa. Saya meminta kepada Engkau keberuntungan ketika perjumpaan. Karena tidak semua orang ketika berjumpa dengan Allah mendapatkan keberuntungan. Wa manazil asy-syuhada. Min as'aluka as-sabra 'inda al-qada wal fawza 'inda al-liqa. Wa manazil asy-syuhada. Dan saya minta kepada Engkau kedudukan para syuhada. Wa 'aisha as-su'ada, kehidupan orang yang beruntung. Kehidupan orang yang beruntung bukan berarti kehidupan orang yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap. Tapi kehidupan orang yang beruntung adalah mereka yang hidup mempunyai dua sayap. Sayap pengharapan dan rasa cemas, sayap sabar dan syukur.
Aisyah Su'ada, kehidupan orang yang beruntung adalah kehidupan orang yang meneladani Nabi Muhammad SAW. Wa Aisyah Su'ada wan nasra 'ala al-a'da, minta agar diberikan pertolongan ketika menghadapi musuh. Musuh yang nyata adalah jiwa kita, nafsu kita, syaitan. Wa murafaqatan anbiya, dan yang terakhir yang keenam sabra ila al-qada, fawza ila al-rigal, manazil asy-syuhada wa 'aisha as-su'ada wan nasr 'ala al-'ada wa murafaqatan anbiya. Meminta kepada Allah agar dikumpulkan dengan para nabi nantinya besok di dalam surga. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, Nabi kita Muhammad bersabda di dalam sebuah hadis bahwasanya la yusibu ahadan minal muslimina musibatan, tidaklah menimpa suatu musibah kepada seorang muslim akan suatu musibah, fayastarji'u inda musibati, kemudian dia mengucapkan kalimat tarjih. Arti kalimat tarjih mengembalikan semuanya itu kepada Allah, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi. Itu maksudnya kalimat tarjih, semuanya milik Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian kata Nabi, dia mengucapkan kalimat tarjih. Setelah dapat musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, beri saya ganjaran dari musibah yang menimpaku dan gantikan saya khairan minha, akan sesuatu yang lebih baik dari itu. Maka kata Nabi Muhammad, illa fu'ila dzalika bih, melainkan dia akan diberikan apa yang dia minta di dalam doa tersebut. Jadi ketika dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung berdoa, Allahumma jurni fi musibati, berikan saya ganjaran pahala pada musibah yang menimpaku, wa akhlifni khairan minha, dan berikan ganti yang lebih baik dari itu. Ini Ummu Salamah. Ummu Salamah, beliau bercerita, saya hafalkan itu doa dari Nabi Muhammad. Saya hafalkan itu doa. Tidaklah seorang muslim dapat musibah kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha, berikan saya ganjaran pahala dari musibah yang menimpa saya dan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dari itu. Saya hafalkan kata Ummu Salamah. Kemudian setelah lama bertahun-tahun, saya ditinggal wafat oleh suami saya terlebih dahulu. Saya ditinggal wafat oleh Abu Salamah. Kemudian saya hafal, ingat apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, tidaklah seorang muslim mendapatkan sebuah musibah, ujian, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia berdoa kepada Allah, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha, yaitu ya Allah, berikan saya ganjaran dari dari musibah yang menimpa saya dan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik, melainkan Allah akan memberikan apa yang dia minta. Maka saya baca dari Ummu Salamah. Ketika saya baca, saya merenung apa yang saya renungkan, yang saya renungkan, min aina li khairun min Abi Salamah. Siapa orang yang lebih baik dari suami saya? Puluhan tahun saya bersama suami saya Abu Salamah, tapi dia wafat terlebih dahulu. Siapa orang yang lebih baik dari suami saya? Kayaknya tidak ada. Suami saya adalah, meskipun sudah almarhum, dia adalah laki-laki terbaik bagi saya. Laki-laki terbaik bagi saya. Akan tetapi karena itu doa yang diajarkan Nabi kepada setiap muslim yang mendapatkan musibah, dia baca, tapi dia merenung, masih misterius. Apa benar Allah bakal memberikan sesuatu yang lebih baik dari yang kita? Kemudian setelah itu, falamma qadat iddati, manakala telah selesai kata Ummu Salamah, yaitu iddah, dan orang yang ditinggal wafat oleh suami perempuan harus ada iddah, arba'ata ashhurin wa ashra, 4
bulan 10 hari jangan keluar rumah, jangan kemana-mana 4 bulan 10 hari. Tidak boleh pakai apapun. Yang tadinya suka pakai lipstick, pakai make up dan lain sebagainya, jangan. 4 bulan 10 hari. Kalau sekarang Masya Allah, lakinya minggu seminggu sudah keluyuran itu. Ada seminggu, ada 3 hari sudah keluyuran. Nah, ini iddah. Bila dia tahu begitu, yang tinggal wafat oleh suami, yang tinggal wafat 4 bulan 10 hari. Nah, kalau diceraikan oleh suami 3 kali suci, 4 bulan 10 hari yang keluar. Ada orang yang Masya Allah, sebagian perempuan ada yang memperhatikan dengan iddah, karena ini hukumnya Allah. Sehingga ketika dia tinggal wafat sama suaminya di rumah ini 4 bulan 10 hari tidak, bahkan yang memberikan keperluannya di antara keluarga tidak keluar sampai 4 bulan 10 hari di dalam ubudiyah, menghambakan kepada Allah dengan menerapkan daripada hukum-hukum 4 bulan 10 hari. Tapi kalau seorang laki-laki yang ditinggal wafat oleh istrinya tidak ada iddah, tidak ada iddah. Kalau seorang istri ada iddah, dan di masa 4 bulan 10 hari tidak boleh menikah, kecuali setelah itu baru menikah. Setelah itu falamma qadat iddati, manakala telah selesai iddahku, ternyata ista'adzana alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad yang melamarku. Ternyata memang ada yang lebih baik daripada suami saya Abu Salamah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, bukannya saya tidak mau menerima lamaran ini, akan tetapi saya ini perempuan yang orangnya sangat mempunyai sifat cemburuan orang, dan saya takut, kata Ummu Salamah, bahwa engkau melihat dariku sesuatu yang tidak engkau sukai sehingga saya disiksa oleh Allah. Bukannya saya tidak mau, bukan saya mau menjadi ummul mukminin, istrinya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi saya takut, saya ini perempuan yang sangat mempunyai sifat cemburu, dan saya takut engkau melihat sesuatu dari laut wajah saya yang tidak menyenangkanmu sehingga saya disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berikutnya, kata Ummu Salamah, saya sudah tua. Saya sudah tua, dan saya punya tanggungan yang banyak, punya keluarga, punya anak. Kemudian kata Nabi, amma ma dzakarti minal ghirah, adapun cemburu yang berlebihan yang ada di dalam dirimu, kata Rasulullah, itu semua yudhibu Allah akan menghilangkannya. Kemudian adapun engkau sebutkan bahwasanya engkau adalah orang yang sudah tua, yang sudah punya usia tua. Saya pun juga demikian. Adapun apa yang engkau sebutkan daripada tanggunganmu banyak, maka ketahuilah anakmu juga tanggunganmu, juga tanggunganmu. Ini contoh bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh Nabi Muhammad ketika beliau punya istri satu, beliau jadi contoh bagaimana memperlakukan suaminya. Contoh ketika beliau berpoligami, bagaimana ketika beliau berpoligami, bagaimana uswah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, qad sallamtu li Rasulillah, maka saya serahkan semuanya kepada Rasulullah, dan setelah itu saya menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'abdalani Allah bi Abi Salamah khairan minhu, dan saya digantikan dengan seseorang yang jauh lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan kita seberatan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita seberatan wafat dan husnul khatimah. Insyaallah. Ada yang tahu kemarin Rabu terakhir bulan Safar
sini setelah sholat subuh kita baca Yasin, kemudian baca Assalamualaikum warahmatullahi sebanyak 300. Paling yang utama untuk ada bawa baju buka masing-masing itu saya hendak minta bacakan lawan dari itu hendak berlaku yang masing-masing kita mengamalkan apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama kita. Tetapi jangan pernah mempunyai rasa takut, rasa cemas yang berlebihan. Santai aja, biasa aja. Ma'asabahu min musibatin wa bima kasabat la yusibana illa ma kataballahu lana, kullu ma yusibana illa ma kataballahu lana. Apa yang menimpa kita itu sudah tertulis. Jadi jangan terlalu berlebihan, tapi kita tetap mengamalkan apa anjuran ulama-ulama kita yang diturunkan pada tahun terakhir 360.000 barat. Insyaallah mudah-mudahan kita dihindarkan dari orang selagi masih ada masjid makmur, orang yang sholat di dalam makmur, majelis ilmu masih banyak ulama-ulama yang minta ampun mengetuk pintu Allah masih banyak. Insyaallah sedikit insyaallah ini dihindarkan. Mari kita dikalimatkan kesalahan, mudah-mudahan para ulama dan habaib memberikan kesehatan dan kemudian insyaallah Rabu yang akan datang kita sholat subuh kemudian baca Yasin dan setelah itu baca doa Rabbana selesai. Mudah-mudahan dihindarkan daripada musibah. Thank you.